Halo masyarakat rebahan, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Cell tahun 2016 yang diadaptasi dari novel karya Stephen King. Film ini mengisahkan perjuangan sekelompok orang untuk bertahan hidup di tengah kota yang terinfeksi sinyal telepon, di mana sinyal ini mampu merubah seseorang menjadi zombie pembunuh. Tak perlu diragukan lagi, film ini pastinya akan sangat seru. Maka dari itu langsung saya siapkan kopi, siapkan roti, duduk yang manis tanpa bacot tanpa kecot. Mari kita eksekusi. Seorang seniman yang hendak menemui anak dan istrinya yang telah ditinggalkannya selama 1 tahun harus menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan di mana semua orang tiba-tiba berubah menjadi zombie pembunuh. Inilah dia, Cell. Di Bandara Internasional Boston tampak semua calon penumpang sedang sibuk dengan handphone masing-masing. Seorang seniman yang ingin kembali menemui keluarganya bernama Clay mencoba menelepon istri dan anaknya yang tinggal di New England, namun tiba-tiba baterai ponselnya habis. Dia hendak mengisi ulang baterai ponselnya itu, akan tetapi dia tidak menemukan satu pencolokan yang kosong karena semuanya telah terpakai. Kemudian dia pun pergi menggunakan telepon umum yang berada di bandara tersebut dan sempat berbicara kepada istrinya Sharon, namun mendadak jaringan telekomunikasi sedang ada gangguan. Sebelum memasukkan koin lainnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah orang-orang menelepon lewat ponsel maupun lewat telepon umum. Ya, dalam sekejap semua orang berubah menjadi zombie dan situasi menjadi kacau tak terkendali. Beruntung bagi Clay tidak sedang menggunakan alat komunikasi apapun. Seandainya dia telat sedetik saja, mungkin dia sudah berubah menjadi zombie. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita mencoba menghubungi 911 dengan menggunakan ponsel ibunya yang sudah tewas, namun detik itu juga dia berubah menjadi zombie. Sepertinya sumber dari infeksi itu berasal dari sinyal ponsel tersebut. Kemudian Clay berlari menuju gerbong kereta bawah tanah dan bertemu dengan Tom, seorang masinis kereta serta dengan orang-orang yang selamat dari infeksi zombie tersebut. Kabar buruknya, mereka tak bisa berlama-lama tinggal di gerbong itu karena sentral mematikan daya kereta. Selain itu, air bawah tanah sebentar lagi akan membanjiri terowongan itu. Jadi, gerbong tersebut bukanlah tempat yang aman bagi mereka. Lalu Tom menyarankan untuk berjalan kaki sambil membawa peta dari sistem terowongan tersebut. Namun banyak di antara mereka tidak menyetujui ide itu, kecuali Clay dan seorang pemuda bernama Mike. Meskipun hanya bertiga, mereka tetap pergi sementara sebagian lagi tinggal di dalam gerbong tersebut. Setelah beberapa lama berjalan, mereka pun melihat di ujung terowongan sekelompok orang sedang melintas. Kemudian Mike pun ingin melihat lebih dekat untuk sekedar memastikannya. Namun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ya, dia tewas dihabisi oleh zombie yang sudah terinfeksi sinyal telepon. Tak lama kemudian segerombolan zombie yang berada di depan tadi datang mengejar. Lalu mereka menaiki tangga terowongan yang mengarahkan mereka menuju ke sebuah kota di mana Clay tinggal. Setelah berhasil lolos dari kejaran sekelompok zombie itu, lalu mereka bersembunyi di apartemen milik Clay. Kemudian Clay meminjam ponsel Tom untuk mengirim pesan kepada keluarganya dan meminta kepada istrinya untuk tidak meneleponnya, karena jika itu terjadi maka istrinya bisa terinfeksi. Akibat dari sinyal yang sangat buruk, teks pesan yang dikirimnya tersusun menjadi acak, sehingga siapapun yang membaca sulit untuk memahaminya. Untuk menghemat daya baterai, Clay memasukkan ponsel itu ke dalam kulkas. Tom menanyakan sebuah lukisan berwajah seram dan bertudung merah yang tertempel di dinding apartemen milik Clay.
Namun Clay menjelaskan bahwa lukisan itu merupakan karakter komiknya yang belum selesai dia kerjakan. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh seorang remaja perempuan bernama Alice yang merupakan tetangga Clay, di mana Alice sendiri telah membunuh ibunya untuk membela dirinya karena ibunya telah terinfeksi sinyal telepon dan berubah menjadi zombie. I killed my mom. Clay mengatakan bahwa memang anaknya Johnny memiliki ponsel, namun dia tidak pernah melakukan panggilan telepon, melainkan hanya menggunakannya untuk bermain game. Sementara istrinya terakhir kali menggunakan panggilan telepon hanya saat sebelum kejadian, sehingga Clay sangat yakin bahwa anak dan istrinya itu masih selamat. Di tengah perbincangan itu, ponsel yang disimpan di kulkas tadi tiba-tiba berdering. Mengetahui bahwa sinyal ponsel itu bisa menginfeksi mereka jika mengangkatnya, sehingga Tom memilih untuk merejectnya. Bisa-bisa nanti jadi berabe. Sementara zombie yang berada di luar berjalan secara berkelompok, persis seperti kumpulan lebah. Kalau diperhatikan lagi, sepertinya mereka sedang dikendalikan oleh sinyal yang berasal dari tower-tower itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sinyal dari tower ini berperan besar dalam pergerakan mereka dan terus mencari orang-orang yang belum terinfeksi. Dengan tekad yang kuat dan harapan yang besar, Clay dan bersama teman-temannya berusaha menuju New England, tempat kediaman istrinya. Dengan membawa alat seadanya, mereka melewati tengah kota yang dipenuhi zombie. Tiba-tiba di depan mereka, pasangan yang sedang mengendarai sepeda motor hendak melintas jalan itu. Dalam sekejap mereka langsung dihabisi oleh sekumpulan zombie tersebut. Lalu mereka tiba di sebuah rumah yang dimana pemiliknya sudah tewas sepertinya akibat terinfeksi sehingga mereka saling bunuh. Di rumah tersebut mereka mendapati beberapa senjata. Kemudian Alice melihat dari luar jendela seorang pemuda sedang duduk di ayunan. Lalu mereka mendekati pemuda itu untuk memastikan apakah dia belum atau sudah terinfeksi. Ya, bisa ditebak, ternyata pemuda itu adalah seorang zombie. Mereka langsung menembaknya. Tak lama kemudian zombie-zombie lain bermunculan lalu mengejar mereka hingga ke tepi sungai, dan mereka berhasil bersembunyi di balik sebuah bot. Hello? Sepertinya saat matahari terbenam, mereka diprogram untuk beristirahat dan anehnya lagi, mereka secara kompak melakukannya. Dan mulut mereka mengeluarkan suara seperti respon otomatis pada sesuatu. Mereka semua tahu persis di mana Clay dan teman-temannya berada dengan cepat, meskipun para zombie itu sedang tidak melihat dengan mata mereka sendiri. Layaknya seperti telepati atau cenayang atau semacam denyut yang mengalir melalui para zombie itu yang terhubung dalam sebuah jaringan organik yang sangat besar, sehingga para zombie saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, saat pria yang di ayunan itu melihat mereka, secara otomatis zombie lain juga melihat mereka. So you're saying when that kid saw us, they all... To explain it, So now they're psychic. telepathic. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga mereka bertemu dengan Charles yang merupakan kepala sekolah di Akademi Guyton, serta Jordan yang merupakan siswa cerdas yang sedang mengenyam pendidikan di akademi itu. Boys who didn't have cell phones have all run off. Ones who did. I'm Jordan. I'm a scholar. Charles Adai, headmaster. Charles kemudian mengarahkan mereka untuk melihat kumpulan zombie sebanyak satu stadion lapangan sepak bola sedang tertidur sambil mendengarkan musik digital yang berasal dari ponsel mereka masing-masing. Charles menjelaskan selama musik digital mereka tidak berhenti, para zombie itu tidak akan bangun. Untuk meyakinkan mereka, Charles menusuk salah satu zombie itu. Pada dasarnya zombie-zombie ini aktif untuk membunuh pada siang hari dan tidur pada malam hari, dan mulut mereka menghasilkan musik serta suara-suara bisikan namun masih bisa terdengar, serta mereka mampu mentransmisikannya meskipun tanpa pemancar.
Ini merupakan keterampilan baru yang mereka peroleh dan mereka mengubahnya menjadi tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Kemudian Charles menjelaskan lebih lanjut, mereka seperti koloni lebah atau semut, mereka bertindak demi kelompoknya secara keseluruhan, yang berarti tidak ada persaingan, tidak ada keegoisan, tidak ada perang, tidak ada penipisan sumber daya, tidak ada individualitas, tidak ada privasi, tidak ada konflik. Ya, seperti apa yang mereka lakukan pada malam hari, mereka berbaring dengan tenang sambil mendengarkan musik digital. Mereka seperti sedang ribut atau memperbaharui perangkat lunaknya dalam keadaan modus siaga, sehingga dahi mereka berkedip-kedip seperti otak mereka sedang dibersihkan. Sepertinya ada sesuatu yang tertanam di dalam otak mereka, di mana sesuatu ini bertindak sebagai penerima sinyal atau gelombang elektromagnetik, dan tower-tower itu bertindak sebagai pemancar gelombang elektromagnetik. Tidak tahu entah bagaimana penerima gelombang ini bisa masuk ke dalam otak mereka, tapi yang pasti pemancar dan penerima, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Nantinya bukan tidak mungkin mereka juga bisa menyerang pada malam hari atau bahkan lebih dari sekedar itu, karena perangkat mereka terus diperbarui atau di-upgrade layaknya seperti komputer. Sejalan dengan itu kemampuan mereka juga akan meningkat, sehingga dengan cara ini jumlah mereka akan bertahan atau bahkan bertambah. Mereka menyiram para zombie yang sedang tertidur itu dengan menggunakan truk penyemprot yang berisi bensin, kemudian membakarnya. Tampak bahwa beberapa zombie terbangun dalam keadaan terbakar, lalu mereka menembakinya. Namun ada hal yang tak terduga, tanpa mereka sadari bahwa api sedang menjalar melalui tetesan bensin menuju truk penyemprot, sehingga mengakibatkan truk itu meledak. Dari kejadian ini, Charles tewas. Kini mereka tinggal berempat dan harus melanjutkan perjalanan. Mereka singgah di sebuah rumah tanpa penghuni untuk sekedar beristirahat. Di dalam tidurnya, mereka secara bersamaan bermimpi tentang sosok yang sama, yaitu bertudung merah dan berwajah seram, persis seperti karakter di dalam buku komik berseri yang pernah ditulis Clay, atau sosok karakter lukisan yang ada di apartemen milik Clay. Di komik itu, Clay menceritakan bahwa karakter tersebut adalah seorang nabi di hari kiamat. Yes. He's a, Ketika hari menjelang malam, mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu, tepat di hadapan pintu rumah tersebut, terlihat tumpukan handphone yang mungkin sengaja dibakar. Sepertinya orang-orang sudah takut menggunakan ponsel, termasuk Alice yang ikut membuang ponselnya di atas tumpukan ponsel-ponsel itu. Mereka tiba di sebuah tempat dan melihat tanda bertuliskan Kaswaksam dengan Novo, yang artinya tidak ada satupun menara apalagi telepon, sehingga mereka berasumsi tempat ini aman. Sekedar diketahui bahwa ini hanya sekedar asumsi mereka yang bisa saja salah, karena menurut Alice masih terlalu dini untuk sepenuhnya mengetahui aturan main dari ini semua. Lalu mereka bertemu dengan beberapa orang yang belum terinfeksi di dalam sebuah bar. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa ada sebuah danau yang bernama Danau Kaswakamak sebagai tempat orang-orang yang belum terinfeksi berkumpul, dan rencananya mereka akan pergi ke sana esok hari. Everybody's going there. Everybody who hasn't. Saat mereka semua sedang tertidur, namun salah satu dari mereka terbangun dan mendengar seperti ada sesuatu di balik pintu. Lalu wanita itu pergi untuk memeriksanya. Tak lama kemudian Clay pun ikut terbangun dan mendapati si wanita itu sedang berdiri persis seperti patung. Ternyata dia telah terinfeksi. Kemudian beberapa zombie lainnya menyerang mereka semua. Dari kejadian ini pun Alice tewas. Ini menjadi fakta baru bagi mereka bahwa zombie tidak hanya menyerang pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Sehingga hal ini mengingatkan mereka akan perkataan Charles bahwa para zombie ini akan menemukan cara baru untuk mempertahankan jumlah mereka. Dan tak hanya membunuh, mereka juga merekrut yang lainnya seiring dengan meningkatnya kemampuan perangkat mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, terlihat sosok yang ada di komik Clay sedang melihat mereka. Kemudian mereka bertemu dengan Misha dan Ray yang merupakan pembunuh zombie dengan menggunakan dinamit. Ray menjelaskan mereka juga sudah melihat tanda Kaswaksam dengan Novo atau zona tidak ada telepon. Namun sebenarnya itu adalah bohong karena di daerah itu telah dibangun menara ponsel. Itulah sebabnya mengapa para zombie itu bisa mendeteksi keberadaan mereka ketika di bar. Ya, karena adanya menara ponsel itu.
Ray dan Misha juga bermimpi tentang seseorang bertudung merah, persis seperti yang dimimpikan Clay dan kawan-kawan. Sosok bertudung merah itu memiliki sebutan presiden internet bagi para kawanan zombie. Lebih lanjut, Ray menjelaskan lagi, sosok bertudung merah itu selalu berusaha menarik seseorang ke dalam mimpi, tapi itu hanyalah sebuah jebakan. Ray menyarankan mereka harus membunuh dan menghancurkan sosok bertudung merah itu. Tapi itu bukanlah hal yang mudah, karena sosok itu sekarang mampu masuk ke dalam pikiran orang ketika sedang tertidur. Seseorang hanya bisa menolaknya selama terjaga. Hal inilah alasan bagi Ray untuk tidak tidur selama 6 hari. Jadi, tidak tidur adalah kunci agar bisa tetap jauh dari kawanan itu. Tapi ini bisa saja tidak berlaku di kemudian hari, karena seperti yang kita ketahui, perangkat lunak para zombie ini dan presidennya terus di-upgrade sehingga kemampuan mereka juga akan meningkat. Misha kemudian menunjukkan seseorang yang terinfeksi dengan kaki terikat serta kepala tertutup. Jika matanya dalam keadaan terbuka, maka secara otomatis kawanan lainnya akan melihat dan mengetahui keberadaan mereka, sehingga bisa saja mereka datang untuk menyerang. Jika kawanan itu mendekat, maka dia akan gelisah dan bertingkah. Semakin dekat mereka, maka semakin agresif. In a mile or so, he starts coming. Tiba-tiba melalui mulutnya terdengar suara panggilan anak Clay. Mendengar itu membuat Clay shock dan langsung menembak kepalanya. Clay, no! Hi, Dad. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Gerak-gerik Ray memperlihatkan seperti ada sesuatu yang sedang terjadi padanya. Lalu Ray dan Clay pergi ke tengah hutan. Ray mengatakan bahwa sosok bertudung merah itu kini telah memasuki pikirannya. Padahal Ray tidak pernah tidur. Namun kini sosok bertudung merah itu mampu merasuki pikiran meski tidak sedang tertidur. Sehingga Ray berniat meledakkan kepalanya dengan granit yang sudah terpasang di tubuhnya dengan hanya menekan sebuah tombol yang ada di tangannya. Ray berpesan kepada Clay untuk menghubungi sebuah nomor yang terselip di handphone yang diberikannya jika waktunya telah tiba. When the time comes, call the number on the slip. Ray, what's that around your neck? This is gonna blow my mind. You better step away, my friend. Kalau dijabarkan lagi, kemampuan para kawanan ini telah meningkat sejalan dengan perangkat mereka yang sudah terupgrade. Kini, mereka tidak hanya aktif di siang hari, tapi juga di malam hari. Musik digital tidak lagi dihasilkan dari ponsel mereka, akan tetapi dihasilkan dari mulut mereka. Dan yang paling hebatnya lagi, kini mereka mampu merekrut anggota baru dengan cara memasuki pikiran orang lewat mimpi ketika tertidur, bahkan saat sedang tidak tertidur. Clay tiba di rumahnya namun tak menemukan siapapun, kecuali pesan yang dibuat oleh Johnny anaknya yang mengatakan bahwa ibunya sudah terinfeksi dan anaknya itu lari ke kaswak. Lalu Clay pergi ke lantai atas, tiba-tiba sosok bertudung merah itu muncul dan menyerangnya. Clay merasa mungkin saatnya telah tiba seperti pesan yang disampaikan oleh Ray. Ia harus pergi ke kaswak sambil membawa ponsel serta nomor itu. Ray gave that to me. He told me to call the number. Kemudian Tom memeriksa isi mobil itu, ternyata ada banyak bom yang siap diledakkan. You know there was a bomb in there? No, or I wouldn't have ridden. Did Ray tell you this thing was full of C4? I'm going to Kashmir. I gotta know one way or the other. Best friend anybody could ever have in the world. Clay pun pergi seorang diri demi putranya, meskipun kecil kemungkinan anaknya masih selamat. Setibanya dia di sana, ia melihat sekumpulan zombie yang tak terhitung jumlahnya sedang berjalan sambil mengelilingi sebuah menara ponsel. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengendalikan mereka yang berasal dari menara ponsel itu. Ia pun masuk menerobos di antara kawanan zombie itu menuju menara ponsel tersebut. Tak lama kemudian dia melihat sosok bertudung merah sedang berdiri di dekat menara itu, lalu langsung menabraknya.
Tak lama setelah itu dia mendengar panggilan telepon anaknya, kemudian dia pergi menerobos komplotan zombie itu. Setelah berhasil dia menghubungi nomor itu, akan tetapi tiba-tiba anaknya muncul di dekatnya. Ternyata anaknya itu sudah terinfeksi dan tiba-tiba semua zombie secara bersamaan mengarahkan kepala mereka ke atas menghadap menara yang ada di tengah-tengah mereka. Sosok bertudung merah atau sang presiden internet itu bangkit kembali. Demi rasa sayangnya kepada buah hatinya itu, dia merelakan dirinya untuk terinfeksi agar bisa tetap bersamanya. Kemudian dia pun menghubungi nomor itu. Tiba-tiba mobil yang dibawanya tadi meledak dan menghancurkan mereka semua, termasuk menara itu. Ending dari film ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Clay ikut terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Tamat. Film yang sangat mengerikan, di mana kemajuan teknologi bukan hanya mempermudah hidup semua orang, akan tetapi bisa juga menimbulkan malapetaka bagi penggunanya. Menurut saya, film ini mampu menampilkan adegan yang menegangkan dari awal hingga akhir, seru untuk ditonton. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kurangi main handphone, perbanyaklah ibadah. Itu pesan yang sangat religius. Jangan lupa subscribe. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan, jika paket internet Anda habis, minta hotspot teman bukanlah solusi terbaik. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya dalam hitungan 1, 2, 3.